Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dari kelas 6E, mata kuliah Teknik Sungai. Di sini saya akan membahas tentang materi terkait water balance. Neraca air atau water balance merupakan neraca air masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui jumlah air tersebut, apakah kelebihan, surplus, ataupun kekurangan defisit. Kegunaannya untuk mengetahui kondisi air pada saat surplus dan defisit. Langkah perhitungan water balance. Yang pertama, menganalisa curah hujan. Curah hujan yang jatuh di suatu wilayah tidak seragam, baik intensitas, tebal maupun lamanya hujan. Cara yang umum dipakai dalam menghitung hujan rata-rata yaitu aljabar. R sama dengan 1/N R1 tambah R2 tambah RN. Yang kedua, perhitungan debit aliran. Perhitungan debit aliran dihitung dengan menggunakan objek FG-ROX. Evapotranspirasi aktual dihitung dengan rumus EA sama dengan E2O kurang delta E EA sama dengan ET. Yang selanjutnya, analisa kebutuhan air. Perhitungan dengan menggunakan hitungan jumlah kebutuhan air domestik dan kebutuhan air irigasi. Yang selanjutnya, analisa neraca air. Untuk mengetahui kondisi air pada kedalaman surplus lebih dan defisit kurang, ini sangat berguna untuk mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi. Model neraca air yang dipakai yakni model neraca air umum, di mana akan dihitung adanya jumlah ketersediaan air dan jumlah kebutuhan air domestik dan irigasi. Hasil pembahasan: analisa curah hujan. Curah hujan bulanan akan diperoleh dari curah hujan harian berdasarkan pengamatan dan pencatatan stasiun hujan SWS Limbonto Bolango Bon pada pos DAS Bolango Gorontalo dengan cara menggunakan rata-rata aljabar. Dan untuk hasil tahun lainnya yang dihitung dengan cara yang sama, dan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Ya, tabelnya seperti ini dapat dilihat. Yang selanjutnya, perhitungan evapotranspirasi potensial. Data klimatologi yang selengkapnya digunakan sebagai data yang dapat dilihat pada lampiran dan hasil rekapitulasi pada stasiun klimatologi wilayah Sungai Limonto Bolango Bon bulanan dari tahun 2009 sampai 2013 pada tabel 2 dan sampai lampirannya dapat dilihat pada di sini. Kelembaban udara, kecepatan angin, penyinaran mataharinya. Selanjutnya, analisa debit masuk inflow, metode FG-ROX. Metode FG-ROX merupakan metode sederhana simulasi keseimbangan air bulanan untuk aliran yang meliputi hujan, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi pada daerah aliran. Dalam menghitung analisa debit inflow ini, lebih dulu kita harus mengetahui data-data yang digunakan. Hasil rekapitulasi dari inflow atau pemasukan air bulanan tahun 2009 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Ya, seperti ini tabel inflow atau pemasukan air yang terjadi kisaran tahun 2009 sampai 2013. Seperti ini. Berdasarkan perhitungan akan diperoleh perhitungan debit. Debit inflow berkisar antara 14,42 meter kubik per detik sampai dengan 26,15 meter kubik per detik air.
Debit inflow maksimum bulan Desember 26,15 meter kubik per detik. Debit inflow minimum September 14,42 meter kubik per detik. Selanjutnya, analisis debit andalan. Perhitungan debit andalan pada Sungai Bolango akan mempergunakan metode wave-pool. Tabel perhitungan debit andalan 80% ada di bawah ini. Besaran debit andalan bulan dapat diuraikan dalam bentuk grafik di bawah ini. Pada bulan Mei, Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan seterusnya. Ketersediaan air untuk daerah aliran sungai Das Bolango sesuai perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2009 sampai 2013, kisaran bulan Januari sampai dengan Desember terdapat pada tabel. Berdasarkan grafik di atas, debit andalan untuk Sungai Bolango antara 1,27 meter kubik per detik sampai dengan 18,15 meter kubik per detik, di mana debit minimum pada bulan September dan debit maksimum pada bulan April. Untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik masyarakat, terutama yang ada di daerah kota Gorontalo, perhitungan ketersediaan air ini sangat diperlukan untuk menentukan neraca air pada daerah aliran Sungai Bolango. Pada studi ini, analisis dilakukan pada ketersediaan air permukaan. Oleh sebab itu, dilakukan perhitungan debit andalan dengan keadaan yang ada pada mata air yang ada dengan kapasitas dimanfaatkan bangunan irigasi. Perhitungan analisa di atas tentunya dapat saling berkaitan antara perhitungan jumlah curah hujan, jumlah debit masuk, perhitungan analisa debit andalan. Analisa tersebut di atas dapat dipisahkan pada perhitungan analisa neraca air. Selanjutnya, kebutuhan air. Kebutuhan air domestik pada tabel berikut ini dapat dilihat pada jumlah penduduk dan rata pertumbuhan per tahun. Kesimpulan, kebutuhan air oleh seluruh makhluk hidup merupakan suatu kebutuhan yang tidak akan terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Air bertransformasi melalui daur hidrologi yang dikenal sebagai sistem hidrologi, dan pada daerah aliran sungai Das, air diterima dari curah hujan kemudian memprosesnya sesuai dengan karakteristiknya menjadi aliran. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat diiringi dengan tekanan kebutuhan penduduk yang tinggi, penyebab kerusakan kelestarian hutan merupakan tempat di mana daur hidrologi berlangsung. Kelangsungan hutan menyebabkan daur hidrologi rusak. Disinilah kebutuhan air tercantum pada tabel. Dia ada Kota Barat, kebutuhannya dari 2008 sampai 2013 dan seterusnya. Sini juga pertumbuhan penduduknya, dan menyebabkan debit sungai merosot sekali di saat musim kemarau dan musim penghujan. Debit air meningkat. Debit minimum pada bulan September dan debit maksimum pada bulan April untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik masyarakat, terutama yang ada di daerah Gorontalo. Perhitungan ketersediaan air ini sangat diperlukan untuk menentukan neraca air pada daerah aliran Sungai Bolango. Debit inflow berkisar antara 14,42 meter kubik per detik sampai dengan 26,15 meter kubik per detik. Debit inflow maksimum bulan Desember 26,15 meter kubik per detik, dan debit inflow minimum berkisar
Bulan September 14,42 meter kubik per detik. Selanjutnya, soal yang kedua. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,0001, kemiringan tebing P banding H 1:1, dan koefisien Cz sama dengan 45. Hitunglah debit aliran Q, yang dimana kita lihat pada ukurannya kita lihat pada penampang di bawah ini. Jawab. Langkah yang pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B M tambah Y kali Y, di mana B-nya 2 tambah M-nya 1 dikali Y-nya 1,2 kali Y 1,2, di mana kita dapat A-nya 3,840 meter persegi. Langkah kedua, menghitung keliling basah P, yang dimana P sama dengan B plus 2Y akar 1 plus 1 pangkat 2. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 akar 1 plus 1. P-nya kita peroleh 5,394 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis, yang dimana jari-jari hidrolisnya kita peroleh 0,712 meter persegi. 0,712 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran P dengan persamaan Qz. P sama dengan 4,5 dikali R dikali dengan S, dan diperoleh Pi-nya 1,201 meter per detik. Langkah kelima, menghitung debit aliran Q, yang rumusnya V kali A. Q sama dengan 1, yang V-nya di mana 1,201 dikali 3,840, yang nilai A-nya yang dimana 3,840 ini merupakan nilai A, sehingga Q sama dengan 4,611 meter kubik per detik. Jadi debit aliran pada saluran tersebut adalah 4,611 meter kubik per detik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.